Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal maut rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktiru dzikra hadhil ladzat yakni al-maut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati para guru yang hadir. Ada guru kita Ustaz Komar, mudah-mudahan sehat panjang umur berkah ilmu. Ada guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi, ada Ustaz Saiful, serta Ustaz-Ustaz yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu. Insyaallah Ustaz kita sehat semuanya, panjang umurnya, berkah kehidupannya, juga ilmunya manfaat barokah untuk semuanya, serta dalam jihadnya fisabilillah senantiasa diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sahibil bait, keluarga besar almarhum Bapak Rahmat bin Pungut yang 4 tahun lalu ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak yang belum lama begitu ya. Karena memang beliau semasa hidupnya selalu bikin hidup, jarang sedihnya kelihatan. Tahu urusannya, cuman yang kelihatannya begitu. Karena memang kata Imam Syafi'i, kalau bisa kita lagi ribet banget juga nunjukinnya nggak usah ribet-ribet banget, senang aja, enjoy aja, walaupun kanker ya, kantongnya kerontak. Seluruh jamaah yang hadir, para sepuh, para orang tua, ada Pak Wasim, ada Wakomin yang alhamdulillah eksistensinya selalu ada lah buat kita semuanya. Karena bagaimanapun beliau ini contoh buat kita yang muda. Karena nyatanya beliau masih menyempatkan waktu terus. Sempat kakinya sakit, masih sakit Bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Para sepuh yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, juga seluruh jamaah yang hadir. Tak lupa tim hadroh juga, semuanya pada sehat panjang umur. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru duduk saya bikin pantun. Metik buni boleh dibakul. Buni yang hitam rasanya manis dan nikmat. Malam ini kita hadir haul dalam rangka mendoakan Ndek Rahmat. Ya, antum nggak bisa kan? Ya, beliau suka pantun. Beliau suka pantun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang familiar yang hampir selalu disampaikan oleh asatidzah kita di kulli sanah, tiap tahun bahkan. Apa hadis itu? Kata Nabi, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati lafaz. Surga itu rindu kepada 4 orang, 4 golongan. Rindu dengan ngarep-ngarep itu beda. Rindu itu harapan yang sangat. Sampai-sampai saya pernah juga sampaikan ya bahwa orang yang kangen
sampai kemudian meninggal itu dihukumi syahid. Orang yang dalam bab syahid itu orang kangen itu, saking kangennya sampai meninggal itu dihukumi syahid. Cuman kangennya juga lihat-lihat, kangen nama Jable mah sangit, kangen nama anak, sama bini, sama tetangga yang baik. Tapi kalau kangen nama hal-hal yang negatif ya nggak baik. Kangen apa main gaplek itu nggak sahih. Kangennya udah lama nggak main gaplek. Kangen ingat biduan, kangen macam-macam lah ya, pegang joran bebas lah itu ya. Dan cenderung orang kangen itu mengharapkan orang lain, mengharapkan sesuatu itu diusahakan supaya dia hadir. Misal kita punya saudara teng Jawa, di Jawa misal, Mas ada di mana? Masih di Jakarta. Iraha ka dieu, itu bukan Jawa. Jawa Barat. Kapan mau kemari? Itu misalnya. Ya, belum tau kangen nih, gua pengen banget ke sono, cuman nggak punya duit. Gua transfer tuh, orang kangen. Kalau orang Arab-Arab nggak gitu. Kalau Arab-Arab tuh cuman kapan kesini, belum punya duit, ya udah ntar kalau punya duit kemari ya tuh Arab namanya. Tapi kalau kangen, dia betul-betul mengusahakan supaya orang itu bisa hadir untuk menemui kita. Duit mah ada misalnya, kendaraan nggak ada, saya kirim mobil buat jemput misalnya, itu orang kangen. Maka Nabi pakai kalimat rindunya surga itu sebab surga itu mengusahakan orang-orang yang bakal menempatinya, diusahakan bagaimana orang itu selalu bisa istiqomah senang dengan hal-hal yang berbau surga. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah, Allah usahain banget nih orang yang hadir tiap taklim, malam Selasa di tempat lain mungkin, malam Senin di tempat lain mungkin, malam Minggu, malam Sabtu, malam Jumat, malam Khamis, malam Rebo, itu diusahain buat orang-orang yang ada tanda-tanda surganya nih, berarti lagi dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Allah. Allah kasih kita sehat badan biar mau ngelangkah ke tempat-tempat lain. Allah kasih rezeki apapun, sebab maaf hadir buat orang yang apa ini namanya ahli hisab, itu bahkan kalau nggak punya rokok pisan nggak berangkat ngaji. Benar, mau berangkat ngaji tapi nggak punya rokok pisan ya, itu kan ada yang begitu sampai sebegitu. Padahal dia bisa itu nyerempet yang punya rokok. Dia di pura-pura pegang rokok apa nih? Cobain. Ini pengalaman pribadi nih. Aduh. Baru ini. Samsung gini ya. Baru tahu saya Samsung gini. Ya itu. Martin lagi. Jangan begitu Martin. Haji mengaji aja. Ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah Subhanahu. Yang pertama yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cari Al-Quran. Orang yang senang baca Quran. Orang kalau udah sering baca Quran, hadirin yang dirahmati Allah, berkah itu luar biasa. Ada kisah nyata orang yang tiap kali dia selesai sholat dia baca Quran minimal 1 juz.
Berarti kalau sehari 5 juz. Hatam berapa juz? Hatam berapa hari berarti? Seminggu lah ya. Seminggu hatam. Sama lah kayak kita. Amin. Ya, dan selalu. Ini boleh kita tanya. Boleh tanya diri. Kapan terakhir baca Quran? Waktu takziah itu pun Yasin. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan mau mulai lagi? Sahabat pertama melantunkan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Hadirin, orang yang senantiasa selalu baca Quran, maka seluruh pintu rezeki terbuka. Apalagi kalau sampai dia khatmil Quran. Kalau sampai hataman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang menghatamkan Quran, idza khatamal abdu al-Qur'ana, siapa seorang hamba yang menghatamkan Quran, shalla alaihi, maka Allah turunkan rahmat untuknya. Melalui siapa? Situna alfi malakin, 60.000 malaikat. Maka para sahabat, kemudian para ulama madhab itu, hadirin, seringkali kalau selesai khatmil Quran, mereka itu menyediakan makanan tabarukan kalau bahasa kita. Saya pernah sampaikan, kalau kita ngaji Yambu'ul Quran, Yambu'a itu, Yambu'a ya, itu kan ada tabarukan, naik pertama tabarukan, naik kedua tabarukan, ketiga tabarukan. Itu mah akal-akalan saya aja, biar resep ada makanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata itu tabarukan itu luar biasa. Kenapa demikian? Sebab ketika seseorang menghatamkan Quran, ada Allah kasih bonus. Doa, doanya itu mustajab, doanya itu diijabah. Nah, karena doa itu diijabah, biar cepat doa itu diijabahnya, hadirin, doa diijabah itu adalah dengan khatmil Quran, supaya cepat dikabulnya itu dengan sedekah. Mempercepat permohonan itu dengan sedekah. Dikabulkannya ijabah dengan khatmil Quran. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau mempercepat itu doa, cuman persoalannya kan kunci ijabahnya kita belum pegang. Maka dua setidaknya ulama katakan, satu khatmil Qurannya, yang kedua sedekahnya. Lihat ulama kita ngasih al-adah al-hasanah, kebiasaan baik. Mana kebiasaan baik? Biasanya setiap kali haul ada khatmil Quran bil jamaah, ya, secara berjamaah. Dibagi one person one juz gitu, satu orang satu juz, satu orang satu juz, satu juz, satu juz. 30 orang, anggap satu keluarga lah, 2 juz berarti 15 anggota keluarga. Kalau keluarganya cuma dikit, berarti anggap satu orang 5. Syukur-syukur seminggu sebelum haul itu sudah dikhatamkan Quran. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati Allah, Quran ini faidahnya lil ahya'i wal amwat, untuk yang masih hidup, juga untuk yang udah nggak ada. Buat yang hidup tadi fadilahnya luar biasa. Bahkan Rasul yang nyuruh kok, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sebab kalau Quran itu udah jadi teman kita, dia bakal nolongin kita. Lah kita bagaimana mau ditolongin, berteman kagak? Romanya gede banget ya Quran. Nah, minimal orang yang ngelihat Quran, minimal lihat. Orang niat Quran aja udah dapat pahala tuh, subhanallah. Ini kan kita di rumah Quran apa bulu, berdebu. Padahal musim hujan masih berdebu juga. Nyatanya emang belum pernah dibaca. Hadirin, kita
ambil Quran, kita kebet-kebet, kita taruh lagi, itu udah dapat pahala. Besok begitu lagi kita ambil Quran, kita buka-buka lagi, kita tutup, kita taruh lagi, pahala lagi. Tibang begitu, buka, tutup, taruh pahala, buka, tutup, taruh pahala. Tuh hadir subhanahu wa. Cuman mau nggak kita masuk surga cuman dibukain pintunya doang? Tuh surga tuh. Tutup lagi ya. Dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mau nggak kira-kira? Bang begitu bener dapat pahala. Niat surganya luar biasa. Kita niat artisnya girang banget. Niat artis senang banget kita. Oh tadi gua ngeliat apa namanya? Nori misalnya. Iya pasti cerita kok. Pasti walaupun Nori apalagi Luna Mayat. Itu hanya subhanahu wa ta'ala. Apa lihat ya, siapalah begitu kira-kira artis kita itu pasti kita senang cerita sama yang lain. Apalagi melihat yang al-jannah itu melihat doang. Cuman kan kalau tibangnya doang, ngelongok doang, ya di pintu diuplak. Men ditutup lagi tuh. Kenapa? Lalu men begitu doang dulu. Ya, lu buka, sudah lu tutup, lu taruh lagi. Lu ya, kita banget. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari bagaimana kebiasaan orang tua kita dulu. Dulu kan hampir setiap rumah dulu ya di kampung-kampung sebagian itu masya Allah Quran itu khususnya ba'da maghrib itu hampir semua rumah baca Quran dulu tiap hari. Kalau sekarang kan nggak gadget terus, handphone, bininya di pojokan main handphone, lakinya di ruang tamu main handphone, anaknya di kamar. Nggak ada komunikasi kita bahkan di dalam rumah tangga, ya, sehingga sulit membagi rahmat kita kepada orang lain. Hadir dulu ada Al-Maghfurlah Kewosli, murid dari Abu Yazid Muhajir. Beliau pernah menyampaikan orang kalau pulang sholat Jumat itu orang rumah nyampe kita salam, kemudian anak-anak kita, bini kita suruh salaman atau dari masjid. Kenapa? Sebab itu bagi rahmat kepada mereka. Dari masjid kita ambil rahmat sampai rumah, bagi-bagi rahmat ke keluarga. Nah sekarang pertanyaannya tadi, kalau kita komunikasi nggak pernah kepada keluarga, apa sih komunikasi kita sama bini? Paling urusannya sekali ngomong duit tuh, bang beras habis, itu doang. Listrik bunyi, itu doang. Nggak ada obrolan-obrolan yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatin dengan kuat, paling tidak mulai minggu depan dah ya, kalau nggak bisa besok mah mulai minggu depan saya wajibkan diri saya untuk istiqamah mudawamah terus menerus baca Quran walau ayatan fi kulli yaumin, walaupun satu ayat tiap hari. Kira-kira siapa nih? Insya Allah. Ya benar tiap hari Yasin itu ayat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'lil Quran. Yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang membaca Quran. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Sebab orang yang baca Quran dia punya lisan ini, lisan yang selalu diucapkan Quran, cenderung lisan ini ya akan sampai ke dalam surganya Allah. Lebih. Dua. Ya, udah saya kira itu aja. Ya, yang pertama Quran lah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semua. Amin. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca mulai surat Al-Fatihah terkhusus buat almarhum dan Rahmat bin Pungut. Juga saya mohon doa buat wah saya, nenek saya baru tadi saya selesai melatih, maka kami langsung menuju. Juga mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah tadi di Pondok Kopi hujan. Dari Pondok Kopi hujan. Terus saya kemarin pada ngikut wallah. Baik, kita baca doa ya. Wa fa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an mubarakan wa hadza ma'sum. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan almarhum Bapak Rahmat bin Punggut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma azur rahmat wa ala ahli la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaqabbal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada guru kita Kiai Ali Mustafa Al-Hafidz MA yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita sampaikan di keluarga kecil kita. Baik.